Selamat pagi, Kasubag Kesbangpol Jakarta Selatan, Pak Dirham Nugraha. Selamat pagi, Bapak Johneri Pandia dan Ibu Maria Selastiningsih. Kedua Bapak dan Ibu ini adalah narasumber kita hari ini. Zoom meeting hari ini adalah memaknai kisah Jumat Agung dalam merajut kebersamaan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kita persilahkan Kasubag untuk membuka acara Zoom meeting pada pagi. Baik, Kanana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati, jadi narasumber juga, jadi anggota forum juga. Ya, Kesbangpol kan pasukannya banyak. Pak John ini Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Jakarta Selatan. Kemudian saya manggilnya Kak Nining, cuman nama panjangnya saya kurang hafal, manggilnya Kak Nining aja. Pak, cukup. Sama dari FKUB. Kemudian yang menjadi moderatornya Kak Nana. Kak Nana ini anggota Forum Pembaruan Kebangsaan. Jadi forum Kesbangpol kan ada 3, ada FKUB, ada FPK, Forum Pembaruan Kebangsaan, dan ada FKDM yang ada di Kelurahan Kecamatan. Ini Kak Nana ini dari Provinsi Kalimantan Barat. Ya kan? Udah pindah belum? Ya. Oh, udah pindah ke Cilandak juga. Domisili, Pak. Oke, kami menyapa teman-teman kami yang secara online, jajaran Ketua FKDM Kota, Kecamatan dan Kelurahan, kemudian anggota FPK juga. Ini Bang Norman nih, ntar cerita ya, Bang Norman nih, kegiatan-kegiatan di daerah pada saat perayaan Jumat Agung ya, dan Pasca. Jadi momen pagi hari ini memang kami minta izin melalui Ketua FKUB untuk mengisi walaupun hanya mungkin setengah jam atau 1 jam, karena kita di hadapan kita pada hari Jumat itu ada perayaan ya, menjadi libur nasional. Nah, di situ juga ada kegiatan dari perayaan keagamaan. Nah, makanya pada kesempatan sekarang kami pengennya teman-teman semua, karena kita adalah tugasnya merekatkan ya, merajut persatuan dan kesatuan, segala informasi yang terkait dengan FKUB, nanti juga mungkin ke FPK terkait dengan tradisi daerah, termasuk juga dengan kerawanan sosial lewat FKDM. Pagi hari ini kami hadir di hadapan rekan-rekan semua, ingin memberikan penjelasan, kemudian juga ngelurusin ya, kalau nggak salah juga ya, gitu ya, nanti Pak Jan sama Bu Nining bisa cerita terkait dengan Jumat Agung dan Paskah, gitu ya. Nah, kami atas nama rekan-rekan di Kesbangpol mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran semua, dan saya minta memang setelah penjelasan mungkin dari narasumber, saya minta dari teman-teman yang diikut online bisa cerita juga selama mungkin pada saat di daerah gitu ya, ada tradisi-tradisi baik yang memang Nasrani maupun enggak, bisa aja di perkampungan kita di kampung sana orang Muslim ya, kemudian tinggal di tempat komunitas atau keluarga besar dari Nasrani. Nah, nanti pasti ada cerita-cerita sedikit gitu ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, para narasumber, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik, minimal memberikan penjelasan buat kita semua, dan paling utama bahwa Nusantara ini terdiri dari berbagai suku, bahasa, ya, kemudian agama, dan juga nanti kita juga akan sosialisasi juga terkait dengan penghayat, juga nanti kita akan juga jadwalkan. Saya mengikuti kegiatan, tapi ntar juga ada tamu juga nih, kayak orang penting juga nih, saya mohon maaf nih. Kita mau ada tamu dari anggota DPRD Bangka Belitung. Tapi sementara saya duduk di sini dulu sebelum diusir sama Kanana. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diskusi kita pagi hari ini kita mulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirham. Harapan saya sih Bapak duduk di sini sampai Zoom meeting ini selesai. Pasti semuanya rapi. Iya. Saya juga lupa menyapa bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Selamat pagi, terima kasih atas kehadirannya.
pada hari ini. Saya akan memperkenalkan dulu. Pertama, narasumber kita adalah Pak John Nesi Pandia, dipanggil Pak John, dari FKUB Jakarta Selatan, utusan PGIW DKI atau Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, wilayah DKI Jakarta. Mungkin Pak John bisa menyampaikan atau bercerita tentang arti dari Jumat Agung itu, Pak, dari kacamata Gereja Kristen Protestan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Nana. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama, izinkan saya Mbak Nana untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan hormat kepada Kesbang Pol yang dinahkodai oleh Pak Dirham di bawah jajaran pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang memberi kesempatan untuk membuat acara semacam ini tentang keagamaan. Siap. Sejauh yang saya ingat, saya sudah 3 tahun ya jadi pengurus FKUB Jakarta Selatan, baru ini yang kita lakukan. Jadi ini saya pikir terobosan baru dalam konteks tadi temanya merajut kebersamaan. Jadi tepat sekali saya pikir ya. Sebelumnya kemarin pada hari Nyepi juga melakukan hal semacam ini kepada umat Hindu yang juga diwakili oleh teman sejawat kita dari FKUB yang utusan dari Majelis Hindu. Jadi sekali lagi terima kasih memberi kesempatan. Ini kan memberi kalau dalam kerukunan itu katanya ada 4 atau 5 cirinya atau syaratnya. Yang pertama itu ada toleransi, saling menghormati, ada kesetaraan, ada kerjasama. Nah, ini 4 berarti 4. Ini menurut hemat saya memberi kesetaraan, memberi kesempatan untuk menyampaikan forum semacam ini tentang keagamaan yang kita sebut pada hari ini adalah Jumat Agung. Jumat Agung itu sendiri, seperti kita tahu, akan jatuh pada hari Jumat lusa. Jadi 2 hari dari sekarang. Mungkin pertimbangan Pak Dirham atau teman-teman kenapa tidak hari Jumat, karena tadi disebutkan hari libur. Kita juga dengan Bu Ning juga kalau disuruh hari Jumat kemari, susah mungkin dalam arti karena kita ibadah juga. Kalau jamnya jam seperti ini. Jadi ini masalah teknis saya pikir ya. Terima kasih sekali lagi. Nah, bagi kita umat Kristiani dan saya pikir hampir sama dengan Katolik ya Bu Ning ya. Jumat Agung itu sebagai peringatan kematian dari Tuhan Yesus Kristus yang bagi umat Kristiani itu dikenal, diimani sebagai juru selamat. Jadi dia hari Jumat itu sekitar jam 3 menurut sejarah nih, sekitar 2000 tahun yang lalu, mati di kayu salib di Bukit Golgota. Itulah yang kita peringati umat Kristiani pada hari Jumat yang disebut Jumat Agung itu. Di negara mana kalau sekarang? Bukit itu. Di Israel. Oh, Israel. Israel. Jadi memang Yesus itu kan orang Israel, lahirnya di orang Yahudi. Ketika itu belum ada negara Israel ya. Israel itu 1948 ya baru ada ya. Dia lahir di Bethlehem, besar di kota Nazaret ya. Ini kalau saya keliru tolong. Nah, itu yang kita imani, yang kita peringati. Nah, bagaimana kita memperingatinya? Ya, namanya memperingati kematian, tentu kita ada dalam kekusukan, kehikmatan. Merenungkan bagaimana penderitaan Yesus yang dia disiksa, dipukuli. Kalau kita pernah ada lihat filmnya itu Passion ya, Bu Nining ya. Nah, ya, sampai kulitnya itu terkelupas oleh pasukan Romawi hingga dia mati di kayu salib itu. Nah,
Kenapa umat Kristiani percaya tentang hal ini? Karena ini sudah dinubuatkan, sudah disabdakan melalui perjanjian lama, baik dalam Yesaya, baik dalam Mazmur, bahwa mulai dari kelahiran Yesus, kematiannya hingga kebangkitannya sudah dicatat. Sehingga ini adalah semacam realisasi, semacam apa istilahnya ya? Sejarah bisa dibilang gitu. Konfirmasi dari nubuatan tadi itu. Nah, supaya saya tidak salah, ini banyak memang yang berpendapat atau tidak percaya bahwa Yesus itu mati disalibkan dan bangkit. Ini kan menurut Alkitab, kitab sucinya orang Kristiani. Tetapi sejarawan terkenal dunia itu menulis, sejarawan kita tahu dia ilmuwan ya, bahwa bukti itu ada. Supaya saya tidak salah, misalnya sejarawan Flavius Josephus dan Tacitus, dia mencatat berdasarkan pengetahuan keilmuan dia bahwa itu betul-betul terjadi. Itulah yang diyakini oleh umat Kristiani dan itu sejajar dengan Alkitabnya. Pak John, saya izin dulu. Kan saya orang sibuk nih, mau dipanggil Pak Jokowi. Terima kasih. Ntar saya gabung lagi. Terima kasih. Iya, nanti saya gabung lagi. Dikawal gitu. Jadi ke teman-teman Pak tetap ditunggu lagi kehadirannya. Jangan ditinggalin anak-anaknya. Iya. Oke, Pak, silakan. Jadi Mbak Nana dan teman-teman yang ada di Zoom, kadang-kadang atau seringkali umat Kristiani sendiri mengartikan Jumat Agung dengan Paskah itu sama. Ya. Di Jumat Agung disebut Paskah. Ya. Padahal sesungguhnya Jumat Agung itu adalah memperingati kematian Yesus Kristus di kayu salib tadi itu. Paskah adalah kebangkitan Yesus setelah 3 hari dikubur. Jadi itu yang kita katakan tadi menurut sejarah ada yang mencatat. Hari ketiga ya Pak. Hari ketiga, hari Minggu. Ya. Dan itu selalu harinya hari Minggu. Dan Jumat Agung itu sesuai dengan namanya Jumat, nggak pernah berubah. Jumat dan Minggu. Kalau waktunya itu bisa berubah-berubah. Tetapi bulannya. Ya. Tetapi antara bulan Maret dan April. Nggak bergeser dari itu. Ya. Nah, itu mungkin sementara supaya dari pihak Katolik, tapi hampir sama pemahamannya saya pikir ya Bu ya. Cuman dalam ritual lanjutannya mungkin nggak sama ya. Misalnya sebagian gereja-gereja yang mainstream, katakanlah mainstream itu gereja-gereja yang lama ya, gereja lama yang organisasinya kuat itu sekarang sudah mulai ada namanya Kamis Putih besok itu. Ya. Kamis Putih. Kalau Katolik mah udah lama itu. Ya, Rabu Abu itu dah. Ya, Nah, ya. kelihatannya Kristen atau Protestan mengadopsi dari Katolik kelihatannya itu. Nanti Bu Nah, saya nggak usah terlalu dalam ke sana. Kemudian setelah Jumat Agung tadi itu hari Sabtu itu juga baru kita adopsi itu. Ya. Paling 10-15 tahun terakhir ini di gereja Protestan ada mengenal Sabtu Suci atau Sabtu Sunyi atau Sabtu Pengharapan. Itu artinya setelah kematian Yesus, kita dalam perenungan, membayang-bayangkan Yesus dalam kematian, kita berdoa, kita menghayati, dan berharap, ada yang pakai istilah pengharapan itu, walaupun kita sudah tahu, pengharapan bahwa besok Yesus itu bangkit, setelah bangkit, Dia akan mengurus umatnya dalam upaya untuk menyelamatkan umat dunia. Sebab intinya bagi umat Kristiani, Yesus itu adalah juru selamat. Sebab bagi umat Kristiani, semua manusia mulai dari Adam sudah jatuh dalam dosa, sehingga Tuhan sebagai pencipta manusia tidak ingin umatnya jatuh dalam dosa, artinya dalam kematian yang kalau istilah kita masuk neraka, maka diutuslah Yesus. Itu
Ya, tadi ada rangkaian kalau di Kristen secara umum, dan itu pun belum semua melakukan itu. Ada rangkaian Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Pengharapan, atau Sabtu Suci, atau Sabtu Sunyi sebutnya. Baru hari Minggu kebangkitan yang disebut Paskah itu. Nah, kaitannya bagaimana kita melalui rangkaian kegiatan ini merajut kebersamaan. Nah, mungkin untuk sementara nanti kita lanjutkan. Bu ini mungkin bisa yang melanjutkan dari sisi Katoliknya. Ibu moderator dulu. Ya. Terima kasih Pak John atas penjelasannya. Selanjutnya saya persilakan Ibu Maria Sulastiningsih atau Ibu Nining dari FKUB Utusan Katolik Keuskupan Agung Jakarta Selatan. Beliau menggantikan Pak Soeharto ya, almarhum. Ya. Mungkin di sini Ibu Nining bisa menceritakan tentang Trihari Suci. Kita memang di Katolik, saya sama-sama Katolik. Tapi perjalanan sebelumnya itu yang dimulai dari Rabu Abu itu, Bu. Sampai dia jadi masa puasa, pantang puasanya, baru masuk ke Trihari Suci. Oke. Di hari Rabu Abu. Baik. Ya, silahkan Bu Nining. Terima kasih Mbak Nana, Pak John, teman-teman, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau ini sharing iman saya sebagai orang Katolik ya, dan karena saya bukan pastor, mungkin penjelasannya akan awam sekali gitu, lebih ke sharing sebagai manusia dan sebagai iman Katolik begitu. Jadi kalau dalam Katolik itu, kalau yang disebut-sebut oleh Pak John tadi, Rabu Abu itu masa Prapaskah. Jadi sebelum Paskah, bukan Paskahnya ya. Prapaskah itu adalah pada saat masa di mana kita sudah memasuki masa pertobatan kita sebagai manusia. Kalau Bapak Ibu, untuk saudara-saudara yang Muslim kan berpuasa ya, kita juga berpuasa, berpantang. Itu ada beberapa cara berpantang. Pantang itu berarti kita menahan diri dari hal yang paling kita sukai misalnya. Jadi kan menahan nafsu sama dengan Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau biasanya kita lebih sering marah-marah pada tahun itu kita coba, bulan itu kita coba untuk mengurangi marah misalnya, itu berarti pantang marah. Kemudian kalau kita banyak sekali makan daging, kita berkurangi. Syukur-syukur bisa pantang garam untuk seminggu sekali misalnya. Nah, itu namanya Rabu Abu. Itu ditandain kalau di Katolik itu kan memang kami ini banyak ritualnya ya dibandingkan mungkin dengan Kristen. Ditandain dengan abu, tanda abu di dahi, kita ikut ini untuk sebagai tanda bahwa kita manusia dari debu, dari abu akan kembali menjadi abu secara badan fisik, tetapi secara soul, secara jiwa kita akan kembali ke rumah Bapa, kepada Tuhan. Nah, kemudian nanti masuk masa ke Paskah. Paskah itu ada 5 bagian sebenarnya Bapak Ibu, tidak hanya 3. Yang pertama itu dengan hari Kamis Putih. Sebelum ke Kamis Putih kita namanya Minggu Palma. Minggu Palma itu adalah hari Minggu kemarin, di mana Tuhan Yesus, Yesus yang kami ini sebagai imani sebagai Tuhan, itu adalah dieluk-elukan, disambut dengan sukacita oleh orang-orang Yerusalem. Makanya ada lagunya, dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Jadi pakai palma, mereka menyopot bajunya, taruh di jalan-jalan. Nah, itu Minggu Palma. Lalu Kamis Putih, Yesus yang sudah tahu bahwa beliau akan harus mati di kayu salib, mengadakan hari Kamis itu mengadakan yang namanya bersama-sama muridnya, dia mengajak muridnya untuk makan yang terakhir, jamuan makan terakhir. Jadi di situ Yesus membasuh kaki mereka sebagai simbol bahwa membasuh dosa supaya mereka bersih. Nah, yang ketiga itu Jumat Agung, yang keempat Sabtu Suci, Sabtu ini suci Sunyi, kemudian baru
Minggu Paskah. Nah, karena ini tentang Jumat Agung, justru ini yang menarik ya. Jadi ini sebenarnya inti dari iman Katolik itu kan bagaimana Katolik itu mengimani Tritunggal Maha Kudus. Jadi Allah Bapa, kalau kita, makanya kalau doa di Katolik selalu ada tanda ya. Katanya kita semua Katolik itu tanda ritual itu dijaga. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu kiri kanan. Artinya apa? Dari iman saya, cara saya mengimaninya sebagai begini. Allah Bapa itu artinya adalah Allah secara Allah rasa Allah. Lalu Allah Putra itu Allah secara manusia, secara rasa manusia. Nah, Allah Roh Kudus itu adalah Allah secara antar manusia. Saya mengimaninya demikian. Nah, kalau kita cerita tentang Allah Bapa, nanti itu kita bisa panjang lebar kali tinggi kali berat badan, nanti lama banget. Nah, Allah secara manusia itu di Jumat Agung itu Tuhan Yesus datang untuk menunjukkan bahwa Allah sebagai Allah, dia hadir menjelma menjadi manusia. Itu seperti apa rasanya? Nah, di Jumat Agung ini. Tetapi yang paling penting kalau saya mengimaninya adalah di Jumat Agung ini adalah Allah secara antar manusia. Nah, bagaimana cara kita memahami? Jadi pada Jumat Agung ini kami orang Katolik dan mungkin juga Kristen diminta untuk menghayati sungguh bagaimana Allah secara antar manusia. Seperti apa? Berarti kita orang Katolik ya Mbak Nana, harus mencoba menemukan Allah di dalam sisi manusia-manusia ini. Saya harus bisa menemukan Allah di dalam diri Pak John, Allah di dalam diri Mbak Nana, Allah di dalam diri teman-teman yang sekarang sedang berpuasa. Kemudian Allah dari semua teman-teman yang ada di sini. Bahkan Allah dalam diri seorang pembunuh sekalipun, Tuhan bilang harus ditemukan. Nah, itulah makanya waktu Jumat Agung, itu Yesus tuh real menunjukkan. Beliau disalib, disiksa, dikhianati, bahkan muridnya sendiri. Ya Mbak ya, Petrus bilang mengkhianati Yesus, menyangkal dia. Aku bukan muridnya, dia takut gitu. Dia mau menunjukkan pada dunia, pada kita nih, hei kamu manusia. Bahkan aku pun yang Allah. Itu pada saat seminggu yang lalu saya dieluk-elukan. Manusia yang sama ini mengelulukan saya. Mengelulukan Allah. Dengan Minggu Palma itu, mencopot bajunya untuk menjadi tempat beliau lewat. Dengan palma. Dan manusia yang sama bisa menyangkal dia. Bisa membunuh dan menyalibkan dia. Bisa menyiksa dia. Nah, disinilah kita diminta untuk mengerti, menghayati betapa sesama antar sama manusia yang sama yang memuji saya. Saya bisa dipuji, tapi saya juga bisa dikhianati oleh orang yang sama. Contohnya, saya sering banget, saya setiap kali Jumat Agung, saya selalu merenung-renungkan di saat dimana saya merasa sangat dulu banget, sangat sakit hati dengan karyawan yang pernah mengkhianati saya, sehingga saya harus berjuang, struggle dalam bisnis dan sebagainya. Kita harus dihadapkan dengan polisi dan sebagainya. Tetapi Tuhan bilang, saya harus mengampuni dia. Nah, disinilah Jumat Agung saya imani, saya yakini sebagai lebih bagaimana saya merefleksikan sebagai orang Katolik adalah Allah rasa antar manusia. Allah secara antar manusia. Allah sungguh hadir. Jadi kalau tadi ada yang nggak percaya bahwa Tuhan Yesus itu tidak mati, nah berarti dia tidak Katolik kalau menurut saya. Karena justru
pentingnya penebusan itu terletak pada kematian beliau, disiksanya Tuhan. Karena kalau tidak, Tuhan gagal menunjukkan kepada kita bahwa Allah secara antar manusia itu ya seperti ini, bahwa kita berhadapan dengan sesama antar manusia itu ya seperti ini, bisa disanjung, bisa dihujat, bisa disiksa, bisa disangkal, ya kan, bisa dikhianati, tetapi kita harus mengasihi dan mencintai. Nggak gampang ya, Bu. Itu mungkin sharing iman kami ya Pak ya. Jadi saya maaf ini awam banget ya Bapak Ibu. Jadi ini secara iman Katolik yang saya yakini. Begitu. Mungkin saya lempar dulu ya kepada peserta. Ada yang mau bercerita tentang pengalaman pada saat perayaan Jumat Agung? Dipersilakan. Mau nanya atau mau bertanya boleh. Ya, perlu diketahui bahwa saudara-saudara kita umat Muslim juga percaya bahwa Yesus yang menurut kita mereka bilangnya adalah Nabi Isa. Ya Bu ya. Jadi ajarannya itu sebenarnya sejarahnya itu sama. Cuman caranya yang berbeda. Begitu. Pak Norman masih ini ada? Itu apa? Mungkin bisa dicat, dibuka. Oh iya, chatnya ya. Isinya apa? Oh enggak, cuman itu Absen aja nih. Absen aja sih. Pak Norman masih ada? Dari FPK Jakarta Selatan, utusan Nusa Tenggara Timur, mungkin bisa menceritakan pengalaman saat Paskah di daerahnya. Sudah nggak ada ya Pak Norman? Mbak Nana, sebelum ada yang komen supaya jangan kita waktunya kosong. Iya, Pak John menambahkan. Ingin mengingatkan kita bahwa antara Jumat Agung dengan Paskah itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Betul. Dan sesungguhnya bagi umat Kristiani maupun Katolik, inilah yang utama sebenarnya. Sebab kematian Yesus, bangkit, kalau dia nggak bangkit, janji keselamatan itu juga nggak ada juga penyelamatnya. Nah, kalau kita mundur, ada Natal yang kita peringati setiap tanggal 25 Desember itu adalah kelahiran. Jadi rentetannya lahir, Jumat Agung, Paskah, kemudian ada kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Tuhan Yesus ke surga setelah 40 hari bangkit dari kematian. Saya nggak usah terlalu jauh ke situ, tetapi agar tahu aja itulah hari-hari kebesaran di umat Kristiani dan Katolik secara umum di dunia ya. Dan terakhir 10 hari kemudian atau disebut Pentekosta, itu artinya 50. 50 hari setelah naik ke surga, turunnya Roh Kudus menurut keimanan Kristiani. Roh Kudus ini adalah pribadi ketiga dari Tritunggal yang dianut oleh umat Kristiani, Katolik juga ya Bu ya. Tritunggal itulah yang memperkuat para murid-murid Yesus ketika ditinggalkan saat kematian dia. Jadi roh lah yang menguatkan mereka. Ada yang 12 orang, satu yang mati ya, tapi kan ada pengganti akhirnya ya. Kemudian ada yang lebih luas, itu ada sekitar 70 atau 120 orang ya. Itulah yang dikuatkan. Nah, jadi kaitannya dengan tema kita membangun kebersamaan, merajut kebersamaan. Ini saya pikir poinnya supaya bisa ditangkap oleh semua kita, terutama teman-teman kita yang ada di Zoom. Nah, umat Kristiani pada umumnya ketika merayakan Jumat Agung, Paskah kita katakan ya, karena Jumat Agung jarang dirayakan karena kita dalam kedukaan ya. Paskah itu biasanya kita bikin pesta perayaan, kadang-kadang ada lomba-lomba juga. Nah, Paskah ini setiap gereja
bisa berbeda. Berbeda dalam arti sangat dipengaruhi oleh kultur masyarakat setempat. Misalnya, kalau di daerah NTT, yang sana mayoritas Katoliknya khususnya di Flores kan, Iya. itu kuat sekali Iya, dengan betul. ritual-ritual, bahkan Betul. mungkin ada Via Dolorosa itu ya, Iya, perjalanan Iya, salib betul. itu ya. Bahkan kalau kita lihat di Filipina itu lebih tanda petik ekstrim ya. Ekstrim. Itu sampai sekarang ini yang saya tahu itu masih ada orang Filipina yang siap disalib beneran seperti Yesus Iya, ketika Bu, itu, juga. dipaku beneran, dicambuk, Iya. diarak jalan kesengsaraan itu. Di Indonesia mungkin ada, tapi saya nggak memantau. Tapi di Indonesia kalaupun ada diikat ya. Iya. Nah, itu salah satu menghayati kematian Yesus dan kebangkitan itu. Kemudian ada di beberapa daerah Sumatera Utara misalnya, daerah saya nih. Walaupun sekarang saya lihat trennya sudah mulai berkurang. Iya, betul. Ketika saya masih tingkat sekitar tahun 70-an lah ya, itu setiap Paskah loh ya, Paskah Iya. hari Minggu itu subuh jam 3 pagi kita ke makam itu. Iya, betul. Ke makam keluarga kita. Iya. Apa artinya itu? Sama dengan sejarah Yesus ketika Murid-murid dia Yesus. datang, murid-murid Maria Magdalena itu datang ke makam, ingin ke makamnya Yesus sebagai, tapi ketika itu membuktikan bahwa dia nggak ada, ya sudah bangkit ya. Nah, itulah yang banyak dilakukan oleh umat Kristiani yang saya tahu pasti itu ada di Sumatera Utara, tapi saya yakin di daerah lain juga ada. Nah, kaitannya kita dengan masyarakat. Banyak gereja, khususnya gereja saya nih, gereja Batak Karo Protestan ya, setiap Paskah itu pasti bikin panitia. Oh iya, sama Apa? di Katolik kita Iya, juga. sama ya. Iya. Karena rangkaiannya tadi itu Iya. bukan hanya hari Minggu. Apa yang dilakukan? Satu, ibadah biasanya spesifik lah ya, sesuai dengan konteks temanya. Kemudian Yesus itu kan mati mengorbankan dirinya untuk keselamatan umat. Ibarat lilin. Lilin menerangi orang, tapi dia habis kan? Nah, Simbolnya ya, simbol. Pak, ya. Kita nggak sampai seperti itu, tetapi panitia Paskah di banyak gereja, termasuk gereja saya, GBKP, Kebayoran Lama, Gereja Batak Karo Protestan Kebayoran Lama. Pertama itu donor darah. Oh, Ini kan bagian dari berbagi. iya. Khususnya sekarang ini Mbak Nana dan teman-teman yang ikut di Zoom, khususnya pada bulan Ramadan ini, kan PMI selalu kekurangan darah ya. Iya. Karena orang yang mendonorkan darah terbatas karena Berpuasa. bulan berpuasa ya. Tidak dianjurkan Tidak juga dianjurkan ya. ya. Oleh karena itu banyak gereja seperti gereja kita tadi itu agak sedikit mendorong, sekaranglah kita mendukung PMI, mendukung warga yang membutuhkan darah. Nah, Ya. kemudian apalagi itu kita selalu berbagi kasih kepada warga sekitar. Iya. Iya. Sekali lagi gereja saya katakan dia kan ada daerah slum lah itu ya. Ada daerah tanah kusir yang orang-orang yang bekerja di pemakaman itu tinggalnya juga bahkan ada yang di komplek pemakaman sesungguhnya. Itulah yang sering kita siapin bantuan atau aksi sosial, dan ada kalanya kita juga bantu dengan kesehatan. Walaupun kesehatan kita nggak begitu rutin karena di gereja kita itu kita buka poli ya. Oh, iya. Poli betul. itu warga setempat itu silahkan datang, kalau ada uang silahkan bayar 10.000 apapun penyakitnya, kalau nggak ada tidak harus bayar. Jadi berlaku untuk semua umum. Berlaku ya, untuk ya? semua, Umum ya. untuk umum. Kecuali ketika kemarin COVID ya tutup sementara ya. Nah, dan seperti pada awal tadi Mbak Nana saya sudah katakan, bagi kita umat Kristiani dan Katolik saya pikir ini kita merasa diwongke juga kan dengan adanya acara ini kan. Kita dilibatkan, kita diberi kesempatan sekaligus paling tidak bagi teman-teman kita yang 50 partisipan itu jadi tahu, oh ini toh Jumat Agung itu. Ini toh Paskah kebangkitan itu, dan rangkaiannya tadi ada kalau di Katolik ada abu dari itu ya. Kemudian Kamis ya, Prapaskah itu Kamis Putih, kemudian
Minggu Sabtu Palem Sunyi. dulu, Minggu Palem. Ya kalau di Katolik ya. Ya. Nah, nanti Lebih ribet ya, Pak, ya? Ya, makanya saya bilang di Kristen itu ada 327 sinode yang terdaftar di Ditjen Bimas Kristen Kemenang. 327. Banyak ya, Banyak Pak, ya, Pak. Yang nggak terdaftar mungkin hampir-hampir sama juga. Iya. Jadi maksud saya kenapa mau sampaikan itu, begitu banyaknya sinode, kelompok-kelompok yang caranya juga macam-macam. Itu sebenarnya poinnya. Iya. Tapi yang pasti di semua juru selamatnya sama. Yesus, Alkitabnya boleh dikatakan satu. Tujuan kita apa? Adalah kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga ya. Cuma rumahnya beda ya, Pak? Rumahnya beda-beda. Gayanya, caranya beda, kan dipengaruhi oleh kultur, bahkan dipengaruhi juga oleh dari mana asal penginjilan kan. Oh iya. Penginjilan yang datang dari Belanda, datang Iya, dari iya. Jerman, datang dari Roma. Iya. Mungkin cara-caranya beda, tapi tujuannya sama. Ini mungkin yang bisa saya tambahkan. Tapi itu tadi Mbak Nana, bahwa kita membuat jadi saling kenal, saling tahu. Apabila kita sudah tahu, oh Iya. jumlah gereja itu sekian banyak, sehingga gereja kok kelihatan ada di mana-mana gitu ya. Karena antara gereja yang satu dengan gereja yang lain, mereka nggak bakalan masuk. Saya misalnya nggak mungkin kan ke gereja Ibu Katolik kan. Iya. Saya gereja Batak, nggak mungkin juga saya ke Batak HKBP kan, karena bahasanya sudah berbeda. Nah, dengan adanya pemahaman ini, kita mengerti sehingga kebersamaan itu semakin bisa tercipta. Dengan demikian kerukunan yang ada di belakang kita ini, ini yang menjadi sasaran kita. Ini kerukunan kita. Kesbangpol, kesatuan bangsa dan politik, dia pasti concern tentang ini. Katakanlah misalnya kalau ada secara politik kegaduhan di Jakarta Selatan, yang pertama dipanggil Kesbangpol. Bagaimana dia membina di sini? Tadi ada Pak Dirka menyatakan ada 3 organisasi di bawah Ormas, di bawah Kesbangpol, FKUB, FKDM, dan EPK. EPK yang dari Ibu kan. Iya. Kita ini sebenarnya alat-alat untuk Perpanjangan tangan ya, Pak ya. ya, tanda petik perpanjangan tangan untuk mempersatukan segala aspirasi agama, suku yang ada di Jakarta Wilayah Selatan Jakarta khususnya. Selatan, iya. Bayangkan suku di Indonesia berapa? 1.340 loh suku di Indonesia. Banyak ya, Pak? Banyak. Yang tersebar di 17.000 sekian pulau. Bahasanya juga sekitar 1000-an juga kan, 1.400 kan bahasa kan. Salah mengerti bahasa. Bisa jadi, Pak ya. Saya lu sekolah di Bandung, Mbak Nana. Awal-awal saya ingatkan teman. Kamu kalau lewat di kerumunan orang ngomongnya punten, kalau rame parunten, gitu kan. Biasa juga kan orang kita namanya baru pulang dari Medan kan, orang Medan ngomongnya agak keras ya. Nah, bukan saya, teman saya. Ini Medan Bung gitu istilahnya. Ya, teman saya itu bilang gini, punten, agak dibentak. Kan niatnya baik nih. Tapi karena bahasanya si teman intonasi, salah ngerti. Jadi ribut itu real. Saya pernah lihat itu di Bandung gitu. Di daerah Wastu, di daerah Linggawastu ketika itu. Nah, jadi dengan kita sering berkomunikasi semacam ini, bersilaturahmi, semakin kenal, semakin mengerti satu sama lain, sehingga kecurigaan bisa diredam. perlahan-lahan akan bisa dieliminir. Bahkan kalau misalnya ada permasalahan antar suku, antar agama, Mbak Nana kan semua suku ada di kelompoknya kan. Apa turunlah kalau kita dari segi agama FKUB lah misalnya kalau itulah saya pikir gunanya keberadaan kita semacam ini di bawah naungan Kesbangpol. Itu dulu. Terima kasih. Terima kasih ya Pak John. Menarik sekali penjelasan dari Pak John. Memang saya juga baru tahu justru Pak, sinode di Gereja Kristen Protestan itu sampai 327 sekarang. Sementara tidak ya, kita biarkan satu. Kan dunia satu kan. Cuma satu. Semuanya gampang lah kalau sama Katolik itu. Ritualnya nggak bikin ribet Ya.
Di Katolik juga cuma satu. Jadi kalau kita berada dimanapun kita pergi seluruh dunia, tata cara perayaan Perayaannya sama. di gereja Katolik itu sama, cuman yang membedakan bahasa aja. Iya, Jadi betul. kita bisa mengikuti. Kalau di Protestan beda ya Pak. Iya, betul. Beda bahasa, masuk gereja HKBP nggak ngerti ya. Beda sekolah teologinya lagi kan. Ya, Cara beda tafsirnya beda. Beda ritualnya juga ya Pak ya. Hmm. Kalau di Katolik kan ritualnya sama, tata caranya, urut-urutannya, masuk dari perarakannya sampai hal kecil-kecil sudah diatur, sudah sama, hanya beda di bahasa. Bahasa aja. Iya. Kemudian tema-tema dalam tiap Tema-tema, perayaan. iya. Katolik itu seluruh dunia semuanya Dunia, sama. bukan dunia ya. Dunia. Iya, Jadi dunia. kita kan basic Vatikan lah basisnya ya. dari Vatikan. Vatikan ya. Jadi dari Vatikan itu menyampaikan. Jadi apa yang dari Vatikan itu akan sampai ke pelosok Yang paling gereja bawah. Katolik sampai ke pedalaman. Bahkan bentuk gerejanya saya dengar ya. Enggak sih, kalau Enggak. gereja Soalnya bebas. gereja Stefanus itu Rumah joglo. rumah Enggak, joglo ya. kalau itu kayaknya Itu lebih biasanya ke- inkulturasi ya. Jadi Inkulturasi. kalau misalnya di Ya. Batak ya mungkin bentuk gerejanya kayak rumah Batak. Kalau di Italia, nah sekarang ini juga salah kaprahnya kan di situ. Seolah-olah gereja itu harus bentuknya kayak katedral. Nah, itu kan karena dulu dari Gotik Italia, ya, gaya model gotik. gaya gotik, gaya ini. Kalau kita di sini nggak apa-apa pakai joglo jadi bentuk joglo itu gereja. Kalau misalnya saya waktu di Australia ada gereja kayu, bagus banget. Jadi menurut saya kenapa enggak gitu. Kemudian kalau misalnya saya ke Timor Leste gitu, gerejanya juga unik Ya. gitu. Jadi Di pedalaman Kalimantan juga pedalaman, tuh oh ya, rumah panggung. rumah panggung Gerejanya, ya ya. kan, Kalimantan pasti rumah panggung. Iya. Jadi kita karena sebenarnya kan manusia ya di iman kita dihargai untuk mempunyai kebebasan untuk berpikir dan berkehendak kan. Iya. Jadi kita kan kita punya kebebasan untuk mengekspresikan bagaimana bentuk gerejanya mau seperti apa gitu. Fisiknya sih nggak terlalu penting Fisiknya ya, nggak Bu, ya. penting, yang penting konten ya. Yang menarik gereja Mbak Nana kan. Stefanus itu Rumah joglo. jumlah joglo di tengah itu ya kan, mimbarnya di tengah sehingga umatnya dikelilingi. Saya Natal kemarin kan nemenin Pak Wali tuh. Oh, Saya iya. Empat Iya. sisi, empat sisi. Ini lain lagi nih bentuknya. Cuman saya ini pikir. agak di modern karena untuk ber-AC jadi ditutup pakai kaca ya. Baru Kalau- belakangan. Iya. Ya, kalau zaman dulu kan joglo nggak pakai ini, nggak pakai kaca gitu. Gereja ya. nggak pakai AC, Iya. tapi ya Iya. itu kembali lagi Iya. beradaptasi dan Beradaptasi dengan Dengan lingkungan, lingkungan. dengan kondisi ya. Iya. Heeh. Eh, Tidak ada yang Pak baru. Pak Dirham ada? Belum. Oke. Terima kasih Pak John, penjelasannya sangat menarik. Jadi saya juga merasa harus banyak belajar juga nih ya Pak ya, terkait dengan sinode dari gereja Protestan, kemudian ya berdasarkan pengalaman juga ya Ibu Iya, Nining, betul. Ibu Nining ya. Mungkin ada yang ingin bertanya dari peserta, dipersilakan. Oke, ya. Kalau tidak ada, mungkin saya tutup aja ya. Oh iya, izin tanya kepada dari Pak Mundus Adi, FKDM Kelurahan Jagakarsa. Pak Mundus ini adik saya, adik ketemu gede sama-sama dari Paguyuban Forum Dayak Kalbar Jakarta. Izin tanya kepada narasumber, apakah ada tema Paskah dari PGI dan KWI? Bu Ningro, Kalau dari KAJ, Keuskupan Agung Jakarta, itu tema Paskahnya itu adalah peran kita dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Itu untuk 2023 ini. Jadi Keuskupan Agung Jakarta mengajak seluruh umat untuk merefleksikan, mendalami, mencoba mengunyah-ngunyah kalau saya istilahnya ya, itu sebenarnya peranku apa ya? Karena sebenarnya kalau di Katolik itu lebih banyak untuk berefleksi, lebih banyak diminta untuk, karena hubungan dengan Tuhan ini kan
individual banget ya. Jadi kita diminta untuk selalu berefleksi. Kalau saya sebagai individu di dalam masyarakat, bagaimana saya harus mewujudkan kesejahteraan bersama ini? Apa yang kita mampu, apa yang kita bisa lakukan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Kalau istilahnya di kita di Katolik itu ada ya, dari altar menuju ke pasar gitu ya Mbak ya. Ingat ya? Ya. Jadi kalau kita tidak diharapkan hanya berkutat di seputar altar, hanya berkutat di lingkungan Katolik, berdoa doang, setiap hari ke gereja, tetapi kita di-challenge, diminta untuk ke pasar, maksudnya ke luar, ke masyarakat. Kita real harus melihat bagaimana kondisi masyarakat sekitar kita, apa yang kita bisa lakukan sebagai pribadi ini untuk membantu masyarakat kita. Jadi peran kita dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Karena kesejahteraan itu kan impian semua orang ya. Betul. Kita kepingin semuanya sejahtera kan. Saya yakin nggak ada yang nggak kepingin sejahtera. Nah, sebagai umat Katolik, setelah itu ditanya untuk tahun ini lebih ditekankan lagi, di challenge terus-menerus, peranmu apa? Karena masing-masing individu kita pasti punya kemampuan untuk berperan ikut serta. Walaupun setiap orang perannya pasti beda-beda. Ya kan? Ada yang mungkin tidak punya waktu tetapi cukup punya dana sehingga dia mungkin lebih memberikan dana. Tetapi ada yang tidak punya dana tapi dia mau menyisihkan waktunya untuk memikirkan kesejahteraan masyarakat bersama. Ada yang hanya punya pemikiran karena tenaganya terbatas, ya dia harus menyerahkan, memikirkan kesejahteraan bersama. Jadi 2023 ini umat Katolik khususnya Keuskupan Agung Jakarta diharapkan untuk mempunyai peran yang konkret bagi kesejahteraan bersama. Untuk semua golongan, of course, karena itu tadi Allah rasa antar manusia, Allah secara antar manusia. Jadi kita datang ke dunia, diminta hadir di dunia ini bukan mau menjadi Allah yang secara Allah, tetapi Allah secara antar manusia. Ini poin iman kita sepertinya ya Mbak Nana. Iya. Terima kasih Bu Nining. Dari Pak Jo mungkin. Jadi temanya? Pertanyaannya tadi dari Pak siapa tadi ya? Pak Mundus. Pak Mundus ya. Jadi Pak Mundus terima kasih. Kita yang biasanya punya tema bersama antara KWI dengan PGI, Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia adalah dalam Natal. Selalu dalam setiap Natal itu ada tema bersama KWI, PGI. Tahun lalu kalau nggak salah yang nyiapin tema itu hanya KWI malahan saya ingat. Nah, dalam mungkin bisa dijabarkan KWI itu apa, PGI itu apa? Mungkin KWI itu adalah konferensi lebih pas Pak Bu Ning. Gereja Indonesia. Nah, jadi induk dari gereja-gereja Katolik di Indonesia boleh dikatakan ya Bu ya. Seperti kayak semacam koordinator lah gitu. Hampir sama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang pusatnya di Salemba 10 itu adalah membawahi ada 97 sinode. Jadi enggak 327 karena di tadi itu kan banyak ada kelompok-kelompok kan. Kelompok kecil. Karena ada aras, kita sebut aras itu, ada aras PGRII, ada aras Pentekostal, saya lupa panjangannya, ada Bala Keselamatan, ada Advent, lebih banyak arasnya. Itu yang nggak termasuk lebih banyak lagi, makanya ada 327 itu kalau dibagi-bagi, waduh, kita juga nggak hafal. Nah, pertanyaan tadi, adakah temanya? Nah, PGI pada Paskah tahun ini mengeluarkan tema diambil dari Matius 28 ayat 10, ayat 7 dan 10, singkatnya, ia mendahului kamu ke Galilea,
Jangan takut. Kenapa tema ini muncul? PGI berpandangan bahwa sekalipun COVID-19 sudah aman, tetapi belum sungguh-sungguh selesai masalah COVID baik di Indonesia maupun di dunia. Itu satu yang harus kita waspadai, tapi tidak harus khawatir. Yang kedua, permasalahan sosial kita masih lihat di media sosial politik lah ya. Kita lihat di media masih ada riak-riak, misalnya keputusan Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 misalnya berkembang. Yang terakhir misalnya masalah Departemen Keuangan ada dana 349 triliun itu jadi konsumsi tanda petik politik lah ya. Itu menandakan bahwa dinamika itu tinggi. Dan yang terakhir di antara terpenting adalah 2024 kita memasuki tahun politik, yaitu pemilu serentak. Ya legislatif, ya presiden, ya kepala daerah, baik gubernur maupun bupati wali kota. Iya. Dan namanya pemilu, pastilah di mana-mana tensi politik Naik. naik. Nah, lantas bagaimana? Kenapa ini muncul tema ini? Kita jangan takut, karena ia dimaksud sini Yesus. Yesus yang adalah yang berkuasa atas kehidupan kita, yang juru selamat kita. Dia mendahului atas semua permasalahan-permasalahan kita. Dia akan turut campur, baik itu untuk penyelesaian COVID, permasalahan sosial politik, maupun masalah pemilu 2024. Kita jangan takut. Yang penting kita ingat perintah Tuhan dan perintah undang-undang. Lakukanlah apa yang sesuai dengan undang-undang. Sebab apabila kita melakukan sesuai dengan undang-undang, yakinlah akan semua tertib, teratur, lancar. Tetapi ini saya pribadi dan banyak orang berpendapat hampir sama. Begitu kita menyimpang dari peraturan atau undang-undang, potensi masalah akan terbuka. Ya, konflik akan Konflik terjadi. macam-macam. Nah, sekali lagi, Yesus mendahului setiap permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, sehingga kita tidak perlu takut, jalani aja. Jangan takut. Sesuai dengan porsi kita tadi disebut fungsi peran kita Fungsi peran masing-masing. kita masing-masing. Itu tadi diambil dari Matius 28 ayat 7 dan 10. Itu Pak, terima kasih. Ada pertanyaan tadi di situ. Ya, terima kasih Pak John. Tadi ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Aziz dari FKDM Ragunan. Ya. Narasumber mau tanya apa bedanya yang merayakan Natal tanggal 25 Desember dan ada yang tanggal 1 Januari. Saya juga baru dengar ini. Boleh. Jadi, silakan Ibu Nining. Baik, sebenarnya tidak ada bedanya ya, mau merayakan kapan sesempatnya kali ya. Itu kan kayak perayaan Tuhan Yesus kelahiran ya. Itu adalah perayaan, itu kan sukacita ya. Bagaimana kita mau sukacita mewujudkan. Sebenarnya tidak ada tanggal yang pasti Tuhan Yesus itu dilahirkan kapan, karena zaman dulu belum ada penanggalan, belum ada kalender. Lalu ditetapkannya tanggal itu adalah hasil kesepakatan Bapak Ibu. Nah, kalau Katolik, karena Katolik itu selalu satu, ya kami sepakatnya di satu, dan satu itu adalah tanggal 25 Desember. Ya, kalau nanti suatu saat entah karena sesuatu hal, kemudian ya. Oke, jadi orang tuh. Orang. Naik terus ya. Oke, lanjut Bu atau nanti? Ya, sudah bisa ya. Oke, Ya. jadi kalau Katolik karena selalu satu, kalau nanti ternyata suatu saat nanti Paus mengatakan bahwa Natal diganti tanggal 1 Januari, ya kita akan tanggal 1 Januari. Karena itu bukan esensi. Tanggalnya itu tidak esensial ya, bukan harus tanggal ini, tetapi yang esensi adalah bagaimana kita bersukacita, bergembira karena pada saat Natal itu kita memperingati kedatangan
bahwa kita akan ada Tuhan Yesus, Allah yang menjelma menjadi manusia untuk nanti menyelamatkan kita, menebus kita. Jadi esensinya di situ. Jadi kalau Katolik sepakatannya tanggal 25 Bapak Ibu, 25 Desember. Tetapi kalau misalnya ada gereja yang baru, jadi perayaan kalau di Katolik bukan pestanya ya, tetapi yang paling penting misanya ya Mbak Nana ya. Iya, betul. Misa itu adalah ibadah di gereja dengan ritual tertentu dan Katolik semua sama di seluruh dunia, bahwa kalau Natal itu pasti pertama-tama akan ada perayaan dan kemudian ada yang namanya announcing itu yang lagu yang pertama itu istilahnya itu bahwa kita mewartakan kehadiran Tuhan Yesus. Jadi misalnya kemudian ada lagi urutan-urutannya. Lalu di saat itu juga akan dibacakan, kemudian kadang dinyanyikan juga bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini. Ya kan, 7 kali berturut-turut, intinya 7 hari berturut-turut. Intinya adalah Tuhan menciptakan segala sesuatu itu baik adanya. Jadi kami meyakini bahwa segala sesuatu yang berasal dari Tuhan itu pasti baik adanya. Dan kita harus selalu mencoba menemukan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam diri sesama manusia ini. Jadi kami tidak pernah memperdebatkan soal tanggal, tetapi kami lebih merefleksikan tentang bagaimana kami mengimani dan mensyukuri kehadiran Tuhan Yesus. Itu dari kami, Pak. Mungkin Pak yang banyak memang sepertinya banyak tanggal ini memang sesuai dengan sinodenya juga banyak ya Pak ya. Jadi harus Terima kasih. Ini pertanyaan menarik, dan saya sebagai umat Kristiani juga nggak lebih dari 15 tahun memahami tanggal 25 itu Natal dan kenapa Katolik tidak tanggal itu. Jadi tadi sudah disinggung. Kami tanggal 25. Ya. Tanggal 1 tadi Tanggal saya 1. pertanyakan ada Jadi sebenarnya di umat Kristiani Natal itu tanggal 25 itu bukanlah yang pas kelahiran Yesus. Kalau kita gali-gali cerita Alkitab, ada yang memperkirakan kelahiran itu sebenarnya antara Maret ya, Februari Maret ya. Kalau kita mau gali-gali bukti-bukti literasi ya. Mungkin ya Pak, tapi, kita nggak tahu juga. Ya, tapi kan kita nggak ke situ. bagiannya para ahli. Biar itu jadi bagiannya para ahli. Ada tadi kata-katanya, tanggal 25 itu dibikin hari Natal adalah kesepakatan Bapak-Bapak gereja. Iya. Sekali lagi kesepakatan Bapak-Bapak gereja sekitar tahun-tahun 400, saya lupa ya tahunnya ya. Abad keempat ya. Abad keempat. Tapi ini saya mohon dicek. Jadi sekali lagi kesepakatan. Nah, kenapa lantas muncul Natal sebelum tanggal 25, ada yang tadi disebut tanggal 1. Sebenarnya kalau Natal tanggal 1 itu hampir nggak ada yang tercatat ya. Tetapi dalam pelaksanaannya, nah ini yang saya mau cerita nih. Di lingkungan gereja mainstream, terutama di daerah Batak itu Sumatera Utara, mulai tanggal 1 Desember itu sudah dianggap Natal. Belum selesai. Jadi tanggal 1 Desember itu sudah mulai perayaan Natal. Di Jakarta juga banyak itu. Nah, dan Katolik tidak akan merayakan Natal sebelum tanggal 25. Karena begini Pak, kalau kami mungkin sekalian ya, ini kan namanya diskusi ya. Karena kalau Katolik itu sebelum merayakan Natal itu ada yang namanya masa Advent. Masa Advent itu adalah masa penantian. Dan itu 4 minggu itu. 4 minggu. Jadi benar-benar ya itu tadi, Katolik itu banyak ritual yang memang sudah kita lakukan bersama.
Sehingga kalau dia Katolik tidak mungkin merayakan sebelum tanggal 25 karena Untuk pestanya ya, itu, Bu. untuk pestanya ya. Karena itu masih masa Advent dan kita tidak boleh pada saat Advent itu, masa penantian itu adalah masa kita berdoa, kita membersihkan diri dari dosa-dosa. Kalau saya dulu karena kami mengajar sekolah minggu ya waktu anak-anak masih anak-anak, itu anak-anak itu diajarin Pak untuk menyalakan lilin Advent ya Mbak ya. Ya, ada Jadi 4. ada 4 lilin. Minggu pertama kita nyalakan lilin warna ini. Nah kemudian kalau saya dulu ada semacam ya buat anak-anak ngajarin iman ke anak-anak itu kan harus sederhana ya. Lalu Biar mudah saya dipahami ya, Bu. yang mudah dipahami. Kami dulu kalau guru-guru sekolah minggu atau kalau bina iman sebenarnya kalau di Katolik bukan sekolah minggu, kami begini. Anak-anak, kalau kamu melakukan suatu kebaikan dalam satu hari, itu kasih jerami. Kita ngumpulin jerami. Nah, terus nanti di dalam 4 minggu itu nanti di jerami itu akan menjadi tempat tidur Yesus pada saat di bulan di Natal. Jadi anak-anak akan merasa bahwa nanti kalau semakin banyak kamu membuat kebaikan, Yesus akan terasa hangat loh, gitu kan? Sebenarnya ini cuma cara untuk menyampaikan bagaimana supaya anak-anak selalu berbuat baik sebenarnya. Tetapi kami membuat begitu mekanismenya demikian. Jadi memang kalau tadi ada yang merayakan sebelum itu pasti bukan Katolik, Pak. Sebelum tanggal 25. Iya, Tanggal 25. Makanya biasanya Pak, kalau mengadakan Natal bersama atau ekumene, Setelahnya, selalu Setelah 25 diadakan itu. setelah 25. Jadi Silakan. saya mau tambahin sedikit ya. Jadi perayaan Natal kalau kita lihat realitanya di tengah-tengah umat Kristiani, tadi saya katakan mulai 1 Desember sudah mulai ada yang bernatal itu. Kalau kita perhatikan sudah mulai itu. Iya. Begitu Minggu Advent itu yang sebenarnya kan kita masa-masa penantian para Natal itu kan. Betul. Itu kan bertentangan sebenarnya, tapi realitanya. Iya, Iya. nggak apa-apa. Sampai Kita kapan Kak itu? memahami. Biasanya Natal itu sampai Januari. Iya. Bahkan kadang-kadang karena waktu, situasi, ada yang Februari masih merayakan Natal itu. Nah, jadi saya setuju dengan Bu Ning tadi itu. Yang penting kan kita mengerti momentum Natal, kita memperingati kelahiran Yesus Sang Juru Selamat itu, supaya kita dengan merayakannya, menghormati Dia, patuh pada perintahnya, sehingga kita masuk dalam bagian kerajaan surga tadi itu kan. Jadi sebenarnya saya setuju, Natal nggak harus Desember atau Januari, kapan aja bikin aja Natal. Yang penting kan hubungan kita kan. Tapi kalau kita berbicara tentang konteks, ya itu tadi. Nah, ada satu hal lagi, kok Natal itu kok kelihatannya semacam pesta-pesta sih dibandingkan Paskah yang lebih penting atau Jumat Agung ini kan. Nah, sekali lagi kan ini kesepakatan dunia, hari kelahiran tuh di mana-mana kan celebrate ya. Nah, ada satu yang kadang-kadang kita lupa, ini menjadi ajang bisnis. Natal itu kan pertama di Spanyol tuh kan, Spanyol kan. Nah, masuklah unsur-unsur bisnis, unsur-unsur kepentingan, sehingga tidak hanya orang yang ikut Natal yang larut dalam tanda petik mendapat keuntungan tadi itu kan. Pedagang. Karena kan gitu kan trennya kan. Dan jangan lupa kalau saya boleh sampaikan, ada loh gereja di Indonesia, dia tidak merayakan Natal. Ada. Paling enggak 2 saya pernah ketemu dengan gembalanya. Saya kenapa bisa punya akses dengan mereka? Karena saya pengurus PGI juga kan. Walaupun mereka bukan pengurus PGI. Apakah kita larang? Ya enggak, itu keyakinannya. Keyakinan orang nggak boleh kita salah-salahin. Keyakinan, HAM itu loh. HAM. Iya kan? Nah, ada. Tapi secara umum memang merayakan Natal tuh ya kadang-kadang jor-joran, bahkan ada lebih ekstrim, ada yang mabuk-mabuk katanya gitu kan. Itu sebenarnya sudah nggak sesuai dengan ya memang itu harus dibedakan penjelasannya. ya Pak ya. Nah, itu kembali ke manusianya. Iya. Jadi harus dibedakan juga bahwa perayaan dalam artian
bersyukur kalau di gereja Katolik itu yang paling penting adalah misa syukur pada saat hari Natal itu, misa Natal, dan masa Advent harus dijalanin dengan ritual-ritual yang dijalanin. Lalu pada saat hari Natal itu saya tadi sebutnya maklumat, ada maklumat bahwa ini pada saat itu ada maklumat bahwa Tuhan Yesus datang, lahir di gua dan itu. Nah, bahwa kemudian kalau di mall ada pesta-pesta, kemudian kita habis itu makan-makan, itu sesuatu yang berbeda, itu yang lain. Itu adalah sesuatu yang bagaimana kita sebagai manusia, karena mumpung ketemu, karena biasanya kan terus ketemu sama keluarga nih, kumpulan sama keluarga, ya biasa yang nebeng kan kayak gitu kan, enggak gitu nggak laku dong. Mall juga Saya kan juga pedagang nih Pak. Saya juga akan bikin begitu, kayak hampers Lebaran, hampers Natal, itu kalau nggak gitu nggak laku nanti. Jadi Tapi paling nggak Bu, Mbak Nana, jadi kan ada tadi peringatan Jumat Agung, Paskah, Natal nih yang besar. Kita nggak usah ngomong yang Pantekosta tadi yang peringatan kenaikan itu hampir-hampir orang lupakanlah bergereja. Dibandingkan yang dua ini, kalau Natal itu gereja pasti nggak muat. umatnya lebih banyak. Nah, itu yang sering ada jemaat kapal selam. Kapal selam itu muncul hanya pada saat tertentu, pada saat Natal. Setelah itu nggak muncul. Nah, itu umum. Saya buka ini karena umum sampaikan begitu juga datang pada Jumat Agung atau Paskah, karena kita Jumat Agung itu nafas. Ya, karena Jumat Agung itu kan kita perjamuan kudus tuh. Perjamuan kudus selalu diidentikan penghapusan dosa kan, padahal sebenarnya nggak begitu juga lah ya. Kayaknya bukan di Indonesia aja tuh Pak, Ya, hampir tapi di dunia ini juga realita dunia kan. Iya. Paskah Natal itu yang selalu ramai orang berjubel, gereja nggak penuh, dan banyak gereja anggaran untuk Natal dan Paskah pun jomplang itu. Pasti Natal lebih banyak. Itu gambaran tentang pesta-pesta. Kalau di Katolik karena 3 hari berturut-turut, jadi kita Paskah paling berat ya Bu ya. Panitianya paling berat. Ini semuanya paling berat tuh sebenarnya paling sih banyak gitu. Kalau secara ini ya Bu ya, di gereja Katolik itu sebenarnya pesta peringatan yang utama itu justru puncaknya itu adalah Paskah. Justru ya, bukan biasanya kita keselamatan itu di situ kan. Karena keselamatan, kebangkitan Tuhan. Tapi memang berarti kalah promosi dong berarti. Tapi rata-rata sih kalau di gereja sekarang sudah lebih banyak ke Paskah sih. Sudah mulai memang selalu ke Paskah. Cuma kalau meriah di luar karena karena yang dekorasi dari ini, dari mall-mall itu memang Natal, karena kalau Paskah nggak ada. Tapi di gereja juga dekorasi lebih tapi meriah. kalau gereja karena itu ada 3 hari. Gitu. Baik, terima kasih Pak John dan Ibu Nining untuk penjelasannya pada hari ini. Mudah-mudahan kita jadi lebih tahu ya makna dari Hari Suci, dari Jumat Agung terutama yang kita bahas pada saat ini, dan Paskah itu sendiri. Tidak ada pertanyaan lagi ya? Mungkin dari Pak Dirjen. Dari seberang sana udah tadi ada yang pernah cerita, siapa aja? Nggak ada. Tapi ada yang nanya sih. Oh, lewat chatting. Okay. Baik, di dalam itu ada tamu yang dari Pangkal Pinang, Pangkal Pinang, wakil ketua DPRD. Akhirnya panjang juga cerita, saya pikir cuma sebentar. Waduh, repot saya bilang nih, saya izin dulu deh kembali lagi. Mau jadi narsum selanjutnya Pak? Ya, jadi sekali lagi penutup ya. Pak John, makasih. Kan ini makasih. Kita juga terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk sharing Terima semacam kasih ini. sekali Pak. Jadi memang kita ke depan nih, karena Jakarta Selatan tuh gimana, udah kampung kerukunan juga sih. Jadi kita harus benar-benar menghargai keberagaman. Sepanjang kita membahas hanya diskusi-diskusi budaya, kebiasaan, saling hormati, itu kita lakukan. Jadi nanti kesempatan lain pun, misalnya ada
Nah, kita kayaknya baru tadi Natal dan Paskah ya ceritanya. Baru pasca. Baru Paskah. Pasca, tapi tadi langsung Jumat Agung. merembet ke Itu satu Natal. paket. Karena ada pertanyaan. Oh, artinya Jika ini kenapa larinya ke situ? iya. Padahal itu kan season lain ya, Iya. sekarang maksudnya. Diborong gitu. Diborong. Oke. Desember nanti lagi. Nanti di bulan-bulan berikutnya ya kalau ada event-event apa gitu, perayaan kapan kita bisa diskusi lagi. Semakin kita mengenal banyak ritual kebudayaan, ritual agama, kemudian budaya, itu ntar kita semakin erat karena tugas kita memang untuk mempererat ya. Apalagi ke depan tugas kita sama-sama menjamin pelaksanaan pemilu biar lancar. Nah, kita dari sisi kesatuan bangsa dan politik untuk mempererat. Jadi kami mengucapkan terima kasih pagi-pagi udah Terima hadir di kasih sini banyak. ya karena ini karena kan ada jadwal di Metro TV sebenarnya. Waduh. Cuman karena ada tugas dari Bang Jermal, jadi kesini dulu. Jangan berlebihan. Saya mohon maaf ini baru pertama kali diminta disunting, dipinang untuk jadi moderator, nggak punya pengalaman. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada yang kurang berkenan. Terima kasih juga Pak Dirham Siap. dari Kesbangpol untuk kepercayaannya. Dan terima kasih kepada Pak John dan Ibu Nining. Mungkin nanti kalau ada yang ingin bertanya lebih lanjut bisa datang ke Lantai 6. FKUB. KUB bisa, Nah, TK bisa. Ini ruangan baru. Ketemu, kita kan ruangannya sekarang sudah mulai menyatu. Jadi bisa nanti kita makin mempererat tali silaturahmi. Iya, siap. Ya, seperti ini kan merajut kebersamaan. Ya. Ya, Pak, ya. Betul, siap. Baik, Ini bahannya dari apa ini? Dari NCT itu? ini ada maksud Ini ya Pak ya. Kayaknya modus ini. Saya punya rompi dari Bang Norman, bahannya kayak gitu. Jadi Bapak mau juga. Udah punya. Bahan dari itu. Udah punya saya. Ya, terima kasih kepada Kasubag Kesbangpol, kemudian Pak John dan Ibu Nining sebagai narasumber. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang tergabung di forum di bawah Kesbangpol Jakarta Selatan atas kehadirannya dan sampai saat terakhir masih tetap setia mengikuti Zoom meeting ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sekarang acara bebas, boleh ngobrol. Pak Saiful lagi di mana tuh Pak Saiful? Coba Kak itunya Kak. Apa namanya? Bingkainya aja. Lagi di jalan.